Ada sebuah momen dalam sejarah manusia di mana logika dipaksa untuk menyerah. 3 Juni 1997, Stade de Gerland, Lyon. Roberto Carlos berdiri tegak 35 meter dari gawang Prancis. Dia mengambil ancang-ancang yang tidak biasa, langkah-langkah kecil yang cepat, seolah sedang melakukan ritual pemanggilan kekuatan purba. Saat kakinya menghantam bola, dunia seolah berputar sejenak. Bola itu meluncur keluar dari jalur yang seharusnya, menipu kamera, menipu Fabian Barthez, dan menipu hukum gravitasi itu sendiri. Gol itu abadi, tapi di balik keindahan yang melengkung tajam itu, tersimpan sebuah rahasia yang jauh lebih tajam. Hari ini, kita tidak akan merayakan gol tersebut. Kita akan masuk ke ruang-ruang gelap yang sengaja ditutupi oleh gemerlapnya piala dan tepuk tangan stadion. Untuk memahami kekuatan Carlos, kita harus kembali ke Garca, Sao Paulo, ke sebuah pabrik tekstil tempat seorang remaja kecil bekerja memeras keringat di tengah deru mesin yang memekakan telinga. Carlos muda bukan lahir dengan sendok perak. Dia lahir dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Banyak yang bilang otot paha sebesar 61 cm itu adalah hasil dari kerja keras di pabrik dan latihan beban yang ekstrim. Namun, benarkah begitu? Atau ada tangan-tangan lain yang mulai menyentuh otot-otot itu sejak dini? Dalam narasi besar sepak bola, kita sering mendewakan kerja keras. Tapi kita sering buta terhadap apa yang disuntikkan ke dalam ambisi seorang anak miskin yang ingin mengubah nasib keluarganya. Tahun 2017, sebuah stasiun televisi Jerman, ARD, merilis sebuah dokumen yang mengguncang fondasi sepak bola Brasil. Sebuah investigasi bertajuk Dirty Game. Di sana, seorang pria bernama Dr. Julio Cesar Alves muncul ke permukaan. Alves mengklaim bahwa dialah arsitek di balik ketahanan fisik Carlos. Dia menyebut telah menangani sang legenda sejak usia 15 tahun. Bukan dengan vitamin biasa, melainkan dengan perawatan yang dalam dunia medis modern dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap sportivitas. Bisa kalian bayangkan, pahlawan yang kita puja mungkin saja adalah sebuah mahakarya laboratorium. Sebuah mesin yang dirancang sedemikian rupa untuk melampaui batas manusia biasa. Carlos membantah, tentu saja. Tapi jejak medis seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata pembelaan di media sosial. Kejayaan itu fana, dan Carlos merasakannya di Frankfurt 1 Juli 2006.
Perempat final Piala Dunia melawan Prancis. Saat Zinedine Zidane melepaskan umpan lambung, Carlos justru terlihat sedang menunduk. Perhatikan kaos kakinya yang melorot. Dan di detik yang sama, Thierry Henry muncul dari bayang-bayang menghancurkan mimpi Brasil. Satu gerakan sepele, merapikan kaos kaki, mengubah Carlos dari dewa menjadi musuh publik nomor 1. Dia tidak lagi bisa berjalan tenang di jalanan Brasil. Ancaman pembunuhan datang seperti hujan badai. Dia dicap sebagai pengkhianat yang lebih peduli pada penampilannya daripada harga diri bangsa. Inilah sisi gelap dari cinta yang berubah menjadi benci dalam sekejap mata. Carlos terpaksa lari, meninggalkan tanah kelahirannya demi keamanan nyawanya sendiri. Di luar lapangan hijau, hidup Carlos adalah sebuah labirin yang membingungkan. 11 anak dari 7 wanita berbeda. Angka ini bukan sekedar statistik kejantanan, melainkan beban nyata yang menghantuinya. Tahun 2017, saat dunia masih mengenangnya sebagai legenda Real Madrid, Carlos justru terancam penjara karena masalah tunjangan anak. Ini adalah ironi seorang bintang. Dia yang bisa mengontrol bola dengan presisi milimeter, ternyata gagal mengontrol kehidupan pribadinya sendiri. Keuangan yang terkuras, tuntutan hukum yang tak henti, dan wajah-wajah yang menuntut tanggung jawab. Di balik senyum lebarnya, Carlos adalah pria yang terus-menerus dikejar oleh masa lalunya sendiri. Lalu pada akhirnya, Roberto Carlos tetaplah sebuah anomali. Dia adalah bukti bahwa di balik setiap tendangan bebas yang indah, ada harga mahal yang harus dibayar. Ada rasa sakit, ada rahasia, dan ada sisi manusiawi yang penuh noda. Apakah dia tetap seorang legenda? Tentu saja. Tapi legendanya kini tidak lagi putih bersih. Legendanya kini berwarna abu-abu, penuh dengan bayang-bayang investigasi dan air mata keluarga yang terabaikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kekuatan itu murni? Ataukah Carlos hanyalah korban dari industri sepak bola yang menuntut kesempurnaan dengan cara apapun? Tulis di kolom komentar. Mari kita diskusikan sejarah yang tak pernah diajarkan di sekolah ini. Saya Bang Wow, dan ini adalah sisi gelap sepak bola. Sampai jumpa di pengadilan sejarah berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Bang Wow Football.